Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari yang baru ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia berdoa kepada Allah Bapa bahwa waktunya akan segera tiba, dan dia memohon kepada Bapa untuk murid-muridnya, untuk seluruh orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini saat itu hingga seterusnya sampai dunia ini akan berlalu. Doa Tuhan Yesus Kristus itu penuh dengan kekuatan sebagai jalan untuk melindungi, sebagai jalan untuk terus menguatkan orang-orang percaya untuk tetap setia beriman. Saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus lewat doanya menunjukkan sebuah kepedulian kepada murid-muridnya, kepada seluruh orang percaya di tengah-tengah dunia ini, bahwa dia tidak membiarkan. Tetapi lewat doa itu kita tahu, kita sadar betul bahwa doa itu telah menjangkau hingga hidup kita hari ini, esok, dan untuk seterusnya selama dunia ini berpendar, selama dunia ini masih ada, hingga pada akhirnya, bahwa doa ini penuh dengan kekuatan. Dan doa Tuhan Yesus Kristus ini menjadi jaminan kepastian bagi kita bahwa hidup di dalam Kristus Yesus tidaklah sia-sia. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah jalan untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan-Nya. Kita bukan berasal dari dunia, sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berasal dari dunia. Orang-orang percaya tidak berasal dari dunia, tetapi dari Allah Bapa yang telah mengutus menetapkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu senjata kita atau kekuatan kita, perisai kita, atau yang menjadi kehidupan bagi kita adalah hanya satu, yaitu firman Tuhan. Injil keselamatan itu sendiri satu-satunya menjadi kehidupan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sangat menarik dalam doa Tuhan Yesus Kristus di ayat 15 ini. Dalam doa itu dia menyampaikan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tuhan Yesus Kristus tidak sedang bermohon supaya murid-muridnya atau orang-orang percaya di zaman itu untuk segera diangkat atau ditibakan segera sampai ke kerajaan Allah yang kekal. Tetapi doa itu berlanjut, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bahwa waktu dunia ini sesungguhnya adalah waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Waktu untuk terus dijalani. Ada masa, ada waktu yang ditetapkan bagi kita hingga pada hari kesudahan kita pribadi, lepas pribadi, atau hari kesudahan dari keseluruhannya. Tetapi ketika menjalani itu, apa yang menjadi kekuatan? Apa yang menjadi jaminan bagi kita? Tentu adalah perlindungan, anugerah, kuasa dari Allah Bapa. Dan inilah tentunya yang menjadi dasar kita untuk berani menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu orang percaya tidak perlu menjadi pasukan berani mati. Orang percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu menjadi tentara pasukan berani mati, tetapi jadilah orang-orang yang berani hidup, berani menjalani kehidupan ini bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, berani menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulannya, dengan segala perjuangannya, dengan segala dinamikanya, dengan segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, maka jaminannya adalah kuasa Allah Bapa. Karena itu tidak ada hal yang harus ditakuti secara berlebihan. Benar, secara naluri, secara psikologis manusia itu selalu terbersit, ada kekhawatiran, ada rasa takut terhadap macam-macam, dan rasa takut manusia yang tertinggi adalah takut untuk mati. Menghadapi segala sesuatu memiliki ketakutan karena nyawanya terancam. Tetapi nyawaku, nyawamu, nyawa kita semua, nafas hidup kita semua, jaminannya ada pada kuasa Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus Kristus tidak mengatakan kepada orang-orang percaya atau murid-muridnya bahwa menjadi muridnya, menjadi orang percaya, menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, maka segala sesuatu hidupnya mulus, tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa pergumulan, semuanya akan baik-baik saja, tidak ada hal yang perlu dipergumulkan. Tidak, bukan seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Karena itu jangan salah memahami, ketika beriman kepada Yesus Kristus maka segalanya akan menjadi mudah, mulus-mulus saja. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi justru di dalam doa itu Tuhan Yesus Kristus sedang menyatakan kepada kita bahwa dunia ini dalam pendarnya, dalam perjalanannya selalu ada aja kejahatan, orang-orang jahat, orang-orang yang menghalangi kebenaran firman Tuhan itu. Ada kuasa, ada kekuatan yang senantiasa mencoba menghalangi kehidupan orang beriman. Karena itu ini sering kita terjatuh, tersandung, bahkan tersesat oleh karena apa yang ada di dunia ini yang menjadi pergumulan kita, tantangan kita. Tuhan Yesus Kristus tidak sedang menyingkirkan itu, tetapi Tuhan Yesus Kristus dalam doanya memberikan jaminan kepastian bagi kita bahwa kita akan dilindungi, kita akan dikuatkan, kita akan dimenangkan untuk melewati itu semua. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam doa Tuhan Yesus Kristus ini supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bahwa realitas dunia ini tetap disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak sedang menafikan bagaimana realitas dunia ini. Dia tidak sedang mengabaikan realitas dunia dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari peristiwa ke peristiwa. Tetapi orang yang percaya harus menyadari dan terus merasakan bagaimana penyertaan Allah Bapa di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, doa Tuhan Yesus Kristus ini juga menjangkau kita hari ini. Ini adalah sebuah jaminan, ini adalah sebuah kepastian bagi kita. Kuasa Allah Bapa itu menjangkau hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Karena itu tetaplah setia. Beranilah menjalani kehidupan ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun dilema yang kamu hadapi hari ini, atau bahkan ada dari antara kita yang sedang mengalami keterpurukan, mengalami masalah yang pelik, masalah yang besar. Saya sampaikan hari ini lewat firman ini, beranilah menjalani kehidupan ini. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mengakhiri hidupmu, jangan pernah mengambil langkah yang tidak dikehendaki oleh Allah oleh karena pergumulanmu yang teramat berat. Tetapi jalanilah, lewatilah. Jika musuh-musuhmu menghadangmu, jika iblis mencoba menggoda hatimu, pikiranmu, menyesatkanmu, maka ingatlah, panggillah nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa untuk menolongmu, menyelamatkanmu, menuntunmu. Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita agar kita berjalan seturut dengan kehendak Allah Bapa. Bersamanya kita akan memenangkan segala pergumulan itu, dan kita akan merasakan tentu bagaimana kuasa Allah itu bekerja, berkarya, dan nama Tuhan yang dimuliakan
atas semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini, menegaskan bagi kami bahwa doamu menjangkau hidup kami hari ini, esok, dan untuk seterusnya orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan Allah, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami tetap setia kepadamu, agar pengertian yang benar dan yang baik akan firman-Mu sungguh-sungguh meresap di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang percaya, yang berani menjalani kehidupan ini, kehidupan yang telah Engkau tentukan bagi kami, hari-hari yang akan harus kami jalani bersama dengan Engkau, mengandalkan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, dan hikmat-Mu. Tuhan, ajar kami untuk terus memuliakan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat, tetapi biarlah doa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menjadi energi kekuatan yang hidup bagi kami. Sertai hidup kami hari ini, dan sertai keluarga kami dimanapun mereka berada. Tangan perlindungan Tuhanlah yang senantiasa memegang teguh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Semangat pagi, Horas.